We are going to learn about pronoun. Kita akan belajar tentang pronoun atau kata ganti. Disebut kata ganti karena kata ini menggantikan nama orang dan selain nama orang. Ada beberapa jenis kata ganti dalam bahasa Inggris. Tapi kali ini kita akan berkenalan dengan 3 jenis kata ganti, yaitu kata ganti sebagai subjek atau subject pronoun, kata ganti sebagai objek atau object pronoun, dan kata ganti milik atau possessive pronoun. Let's start with subject pronoun. Kata ganti subjek letaknya sebelum kata kerja. Yang termasuk kata ganti subjek adalah I atau saya. Terletak sebelum kata kerja am. Saya seorang guru, saya berasal dari Cilacap. You atau kamu atau Anda mengacu pada satu orang. You terletak sebelum kata kerja are. Kamu berusia 13 tahun. You bisa juga berarti kalian, mengacu lebih dari satu orang. Kalian adalah para pelajar. We atau kami mengacu pada seseorang dan saya atau orang lain dan saya. Saudara perempuanku dan saya sama dengan kami. We terletak sebelum kata kerja are. Saudara perempuanku dan saya bahagia sama dengan kami bahagia. They atau mereka mengacu pada bisa orang atau selain orang yang jumlahnya lebih dari satu. Ibu Ann dan Lily lebih dari satu orang. Pencils lebih dari satu pensil. Giraffes lebih dari satu jerapah. They letaknya sebelum kata kerja are. Ibu Ann dan Lily berada di dapur sama dengan mereka berada di dapur. The pencils are long sama dengan they are long. The giraffes are tall sama dengan they are tall. He atau dia mengacu pada laki-laki satu orang. Letaknya sebelum kata kerja is. Ahmad seorang pilot sama dengan dia seorang pilot. He mengacu pada Ahmad. She atau dia mengacu pada perempuan satu orang. Letaknya juga sebelum kata kerja is. Bibiku berusia 30 tahun sama dengan dia berusia 30 tahun. She mengacu pada my own. It mengacu pada selain orang yang jumlahnya satu. The tomato satu tomat, the pen satu pulpen. It juga terletak sebelum kata kerja is. Contoh lain penggunaan kata ganti sebagai subjek. Untuk menyatakan alamat, letaknya sebelum kata kerja live untuk I, you, we, they. Dan sebelum kata kerja lives untuk he, she, it. Untuk menyatakan kesukaan, letaknya sebelum kata kerja like untuk I, you, we, they, dan sebelum kata kerja likes untuk he, she, it. Yang kedua yaitu objek pronoun. Kata ganti objek letaknya sesudah kata kerja. Yang termasuk kata ganti objek adalah me atau saya. Pada contoh, letaknya sesudah kata kerja love. Orang tuaku mencintai saya. You atau kamu. Pada contoh, terletak setelah kata kerja like. Saya menyukai kamu. Us atau kami. Mengacu pada seseorang dan saya atau orang lain dan saya. Nia and I sama dengan Nia dan saya sama dengan kami. Pada contoh letaknya setelah kata kerja chats. Ayah mengobrol dengan Nia dan saya sama dengan ayah mengobrol dengan kami. Them atau mereka mengacu pada orang atau selain orang yang jumlahnya lebih dari satu. My friends, books, dan dogs lebih dari satu.
Saya bermain dengan teman-temanku sama dengan saya bermain dengan mereka. She reads books sama dengan she reads them. He sees ducks sama dengan he sees them. Him atau dia mengacu pada laki-laki satu orang. Pada contoh, letaknya sesudah kata kerja study. Saya belajar dengan saudara laki-lakiku sama dengan saya belajar dengannya. Him mengacu pada my brother. Her atau dia mengacu pada perempuan satu orang. Pada contoh, letaknya setelah kata kerja calls. Julie menelpon Amy setiap hari sama dengan Julie menelponnya setiap hari. Her mengacu pada Amy. It mengacu pada selain orang yang jumlahnya satu. An apple, milk jumlahnya satu. Pada contoh, letaknya setelah kata kerja eats dan drinks. Yang ketiga yaitu possessive pronoun atau kata ganti milik. Yang termasuk kata ganti milik adalah my atau milikku. Saya mempunyai seorang saudara laki-laki. Saudara laki-lakiku seorang koki. Your atau milikmu. Kamu membawa sebuah tas. Tasmu berwarna biru. Our atau milik kami. Milik seseorang dan saya atau milik orang lain dan saya. Kami belajar di sekolah. Sekolah kami terletak di Jalan Ahmad Yani. Their atau milik mereka. Milik orang atau selain orang yang jumlahnya lebih dari satu. Mereka tinggal di Cilacap. Alamat mereka di Jalan Penyu nomor 5. His miliknya. Milik dia laki-laki satu orang. Denny suka bersepeda. Hobinya bersepeda. Hobinya mengacu pada hobi Denny. Her miliknya mengacu pada perempuan satu orang. Saudara perempuanku memegang sebuah balon. Balonnya berwarna merah. Balonnya mengacu pada balon milik saudara perempuanku. It's miliknya. Mengacu pada selain orang yang jumlahnya satu. Ini adalah seekor kucing. Namanya Fluffy. Namanya mengacu pada nama kucingnya, yaitu Fluffy.